Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria, calon guru penggerak angkatan 11 kelas A2 dari SMP Negeri 2 Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan fasilitator yaitu Bapak Lukman SPDMM dan pengajar praktik Ibu Nelly Pangaribuan SPD M4. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, judul modul budaya positif. Nama peserta Anis Fitria. Latar belakang, belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Dengan tujuan 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang ketiga, penerapan segitiga restitusi. Tolak ukur, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Berikutnya, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan dengan siswa. Minimasi. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Berkoordinasi dengan para rekan guru. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Keempat, menyusun keyakinan kelas. Kelima, hasil keyakinan kelas ditempel di masing-masing kelas. Dan keenam, penerapan segitiga restitusi. Dukungan yang pertama itu dari ibu kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian rekan-rekan sejawat, kemudian murid, dan juga perlengkapan membuat keyakinan kelas yang saya butuhkan yaitu post-it, spidol, dan kertas manila. Penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru. Dipantun dulu ya. Air beriak tanda tak dalam. Air terang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Anis Fitria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Pada kesempatan hari ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena berkenan hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini kami itu tidak lebih ya dari Bapak dan Ibu semua. Kami di sini sama, cuma kami diamanahi untuk menyampaikan materi tentang budaya positif yang kami dapatkan dari calon guru penggerak. Yang pertama yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan atau pengalaman budaya positif. Dan dalam budaya positif ada 7 konsep inti. Jadi di dalam budaya positif ada 7 intinya, yaitu
kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan masuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya bagaimana? Pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah student center. Sekarang kita tidak menggunakan teacher center. Pembelajaran bukan berpusat kepada guru, ya. Pembelajaran berpusat kepada siswa. Apa tujuannya? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semua pasti tahu. Profil pelajar Pancasila itu ada. Yang pertama, agak dua ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah landasan pertama profil pelajar Pancasila, di mana kita menguatkan akhlak pada siswa-siswi kita. Kemudian apa ini? Berkebinekaan global. Maksudnya bagaimana? Kita dalam satu kelas, apakah bukan satu sekolah, dalam satu kelas saja pasti kita berbeda suku dan bangsa ya, karena kita satu bangsa. Berbeda suku, agama, di situ kita disatukan. Kita tidak boleh harus saling mengerti, menghargai. Bentar ya Bapak. Baik, profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Di mana kita bergotong royong, mungkin contohnya pikir kelas atau Jumat bersih, kita saling bergotong royong antar siswa dan seluruh warga sekolah. Kemudian kreatif. Kreatif di sini adalah bagaimana siswa bernalar atau bagaimana ya penjelasannya, kreatif ya. Berkreasi, ya, anak-anak berkreasi dalam pembelajarannya. Kemudian bernalar kritis. Bagaimana anak cara mendapatkan sebuah materi, anak dapat bernalar kritis, menyampaikan pendapatnya. Kemudian mandiri. Bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak itu mencapai tujuan pembelajarannya secara mandiri. Ya, tadi itu selesai. Yang kedua yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4 miskonsepsi. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sering ya kita sebagai guru itu secara langsung atau tidak langsung kita mengontrol perilaku atau kebiasaan murid di sekolah tanpa kita sadari. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif bujukan efektif dan bermanfaat. Tidak semua bujukan itu efektif ya. Mungkin saat ini di hadapan kita murid itu mengiyakan apa yang kita katakan. Belum tentu di belakangnya mungkin dia jengkel dan tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Tidak semua hal ya, kita dikritik pun kadang-kadang kita minder atau kadang-kadang kita tidak senang. Apalagi anak kecil yang masih polos itu kita kritik dengan sangat tajam, anak itu bisa down. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ya, keseringan kita memang secara tidak langsung memaksa anak sesuai apa yang kita inginkan, tetapi itu akan mengganggu
psikisnya anak-anak. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bapak dan Ibu bisa lihat di depan, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Realitasnya atau kebutuhan kita sama? Tidak. Kita orang dewasa saja kebutuhan kita beda-beda. Apalagi anak-anak yang masih sekolah, kebutuhan mereka pun beda-beda. Setiap orang memiliki realitasnya, kebutuhan kita berbeda. Betul? Betul. Ya, karena kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Ya tidak? Tidak. Karena kita setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Walaupun dia adik kakak satu rahim, dia akan memiliki gambaran tersendiri. Contohnya gambaran masa depannya, dia mau seperti apa? Dia akan berbeda dengan saudara yang lainnya, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya ya. Kita masuk yang berikut yaitu disiplin positif. Disiplin semua tahu berasal dari bahasa apa? Bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Itu arti sesungguhnya, yaitu kita belajar. Tetapi setelah masuk di lingkungan atau menyebar luas, kata disiplin itu dia berubah arti, berubah makna. Bukan lagi belajar, tetapi mendisiplinkan. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Berarti anak itu bisa disiplin tergantung kesadaran di dirinya sendiri. Dia akan bertahan lama. Tetapi jika kita yang terus yang mendorong anak itu untuk disiplin tanpa dari dalam dirinya, dia tidak akan bertahan lama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Ya, semua harapan guru sama ya. Kita menginginkan anak murid yang disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Namun, ya tadi sudah dijelaskan ya, budaya kita kata disiplin itu sudah berubah, mengalami arti yaitu kepatuhan. Dari kata disiplin belajar menjadi disiplin kepatuhan itu sesuatu yang bertolak belakang, tidak sama arti ya. Kepatuhan di sini dia anak akan merasa tidak nyaman. Tetapi kita sebagai guru juga tidak mungkin membiarkan anak kita, contohnya berpakaian tidak rapi, ya. Kita harus mendisiplinkan juga ya. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ya saat ini ya, karena profil pelajar Pancasila ini baru di kurikulum merdeka. Bisa lihat yaitu profil pelajar Pancasila ada 6 yang sudah dijelaskan tadi di awal sama. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu pernah merasakan semua ini? Pernah ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu biasanya kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Jadi kita ikutin saja lah. Yang penting kita aman, ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kita melakukan sesuatu, contohnya ibu guru menyuruh si A membawa ini, nanti hadiahnya ibu kasih gula-gula. Nah, itu adalah imbalan
dia melakukannya karena sebuah imbalan. Dan ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini mungkin dia dari dalam intrinsik. Ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini dia lebih ke arah tidak menyenangkan anak. Nah, kedua konsekuensi itu mungkin bisa terjadi, bisa tidak. Sedangkan restitusi merupakan pilihan tanpa ada paksaan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Kita sebagai guru pasti pernah ya memberikan penghargaan kepada murid. Ini pun saya juga baru tahu di CGP ini ternyata penghargaan itu menghukum murid. Awalnya saya juga tidak tahu. Setiap ada kegiatan atau pembelajaran sekarang memberikan hadiah atau apresiasi kepada siswa. Ternyata itu salah. Dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya bersifat eksternal dari pihak luar. Ada dampak pemberian penghargaan. Yang pertama ya, dia tidak efektif. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, anak itu lost, dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Kemudian merusak hubungan. Bagaimana artinya merusak hubungan? Ketika si A dan ibu guru selalu diberikan sesuatu penghargaan, kemudian ibu gurunya tidak memberikan lagi, dia akan tidak senang dengan kita. Kenapa sih ibu tidak kasih saya penghargaan lagi? Atau kenapa ibu tidak kasih saya gula-gula lagi? Padahal saya sudah melakukan yang baik. Nah, itu dia merusak ya, jadi tidak bagus. Kemudian mengurangi ketepatan. Maksudnya mengurangi ketepatan di sini ketika siswa kita ingin anak itu berubah, tetapi karena ada penghargaan, jadi posisinya kita tidak tepat. Anak itu dia tidak akan berubah. Mungkin berubahnya di depan, di belakang, tidak tahu ya. Kemudian menurunkan kualitas. Anak-anak tanpa memberikan penghargaan mereka akan antusias dalam melakukan pembelajaran. Tetapi ketika kita memberikan sebuah penghargaan, anaknya memang semangat. Tapi setelah tidak ada penghargaan, dia kembali seperti semula. Jadi tidak termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian mematikan kreativitas. Kreativitas anak jadi tidak berkembang. Dia begitu-begitu saja karena adanya penghargaan. Mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi dirinya sendiri untuk berubah itu tidak ada atau berkurang karena adanya penghargaan. Kemudian dia bersifat menghukum. Karena menghukum masuk dalam semua pemberian tadi ya. Kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan romantisnya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu atau situasinya seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dengan mempunyai siswa Doni? Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Menanyakan alasannya kenapa Doni. Menanyakan alasan kenapa Doni begitu. Ada yang lain? Ya, itu adalah mengapa hal pertama yaitu kita menanyakan terlebih dahulu ya. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Semuanya, bukan hanya anak, orang dewasa pun memiliki kebutuhannya masing-masing. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Dari kasus Doni tadi, Doni bisa masuk dalam kategori survival, bertahan hidup. Ini bukan bertahan hidup yang tinggal di hutan baru bertahan hidup ya. Di lingkungan kita pun bisa. Ketika mungkin Doni berangkat sekolah, dia tidak sarapan, mungkin dia lapar. Bagaimana caranya dia bertahan hidup? Dia meminta makanan kepada teman yang lain, tapi mungkin caranya yang salah. Power, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Pada kasus Doni, bisa jadi dia ingin menunjukkan penguasaan dirinya. Saya bisa loh ambil makanannya, agar teman lain melihat, wih, Doni keren, bisa ambil makanan temannya. Tetapi sebenarnya itu tidak baik. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kayaknya Doni tidak masuk atau masuk tidak dalam kebebasan? Masuk tidak? Masuk bisa jadi karena mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Mungkin Doni mau mencoba, saya mau ambil ini, barangkali apa reaksinya. Dia ingin mencoba-coba, padahal tidak bagus. Kesenangan, masuk tidak kasihnya Doni dalam kesenangan? Masuk. Ya, dia bersenang-senang dengan kesedihan orang lain. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi Doni mungkin kurang merasakan kasih sayang dari orang tuanya, atau orang tuanya sibuk atau apa, dia meluapkan di sekolah. Jadi secara langsung kita tidak boleh menjudge anak-anak, dia itu nakal, dia itu tidak mau dengar-dengar. Kita sebagai guru harus merangkul dia, menanyakan, melihat apa kebutuhan dasar anak ini, ya. Nah, bagaimana dengan cara posisi kontrol guru? Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini dia contohnya ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Bagaimana posisi kita sebagai guru jika dilakukan atau sebagai kontrol guru penghukum? Ini kita gurunya sebagai penghukum ya, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum itu membuat siswa merasa tidak nyaman. Pada akhirnya dia akan mendendam kepada kita karena kita menghukumnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Kalimat membuat merasa bersalah itu kadang-kadang dia mendayu-dayu. Seakan-akan, kamu salah sekali. Ya, apalagi kita yang mendengar, kasihan, sesalah itukah saya sampai ibu dan bapak merasa marah. Gitu. Kemudian sebagai teman, ini biasa lebih sering dilakukan. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Dia lebih ke teman, seperti seorang teman. Tetapi sebenarnya ini tidak bagus ya, karena anak akan bergantung kepada kita untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Menurut Bapak dan Ibu bagus nggak?
Tidak ya. Kenapa? Karena anak langsung disuruh beli. Padahal mungkin dia lupa di rumah tidak membawa atributnya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini posisi sebagai manajer kita akan memanggil anak tersebut duduk berdua, sharing cerita permasalahannya apa dan mencari solusi bersama. Sudah loyo ya. Sepertinya kita akan bermain ice breaking sebentar. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Biar semangat. Kita akan bermain panjang dan pendek. Ya. Panjang, pendek. Ikutin iramanya. Panjang, 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 pendek. Bisa? Bisa. Terus? Ikutin irama lagunya. Ketika panjang berarti kita harus tangannya panjang. Kalau pendek, pendek. Ya, 1, 2, 3. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, pendek. Ada yang gini. Oke, silakan duduk kembali. Banyak panjang, pendek. Kita masuk ke yang berikutnya yaitu posisi kontrol apakah aku. Ayo, Bapak Ibu tadi kan sudah dengar materinya ya. Sekarang kita coba. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa? Teman. Pembuat rasa bersalah. Membuat Rasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Teman. Ternyata sudah paham. Posisi kontrol apakah yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Ayo, mungkin ada yang bisa menjawab. Selama ini Bapak Ibu di kelas sudah sebagai apa atau di sekolah? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kalau saya ya penghukum sudah pernah, kemudian pemantau. Setelah mendapat materi dari ibu, saya akan berubah untuk berusaha menjadi posisi sebagai manajer. Manajer. Ada yang lain? Atau pernah sebagai apa? Selain dari kelima posisi kontrol? Semuanya sudah? Ya, pastinya ya, terutama penghukum. Apalagi anak tidak mendengar hukum. Tetapi seiringnya berjalannya waktu, hal tersebut harus mulai dihilangkannya karena itu tidak efisien dan mengganggu psikis anak. Tapi ya harus butuh kesabaran. Kuncinya itu. Yaitu sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keseringan kita dengar pasti peraturan kelas kan? Ya. Nah, kenapa bukan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kalau peraturan itu berarti guru hanya membuat peraturan saja, tidak melibatkan murid. Sedangkan keyakinan itu berarti kita sebagai guru harus melibatkan murid. Ya, tepat sekali. Kenapa? Karena peraturan itu hanya berpihak atau hanya kita yang buat. Siswa ikutin, tidak mau tahu, ikut. Sedangkan kesepakatan adalah kerjasama antara murid dan guru. Nah, ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan itu pendek-pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Yang penting anak-anak ingat, berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan tidak boleh berbentuk kalimat negatif. Contohnya mungkin jangan, dilarang. Nah, itu kalimat negatif. Jadi harus diubah. Kalimat singkat mudah diingat. Ya betul, tadi kalimatnya pendek-pendek saja. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Dalam pembuat keyakinan kelas harus ada siswa dan guru saling berkolaborasi. Tidak boleh hanya salah satu pihak dan kedua pihak menyepakati. Sekarang berikutnya yaitu
segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Belum ya? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih baik. Itu menurut Gosen 2004. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi suatu masalah. Jadi restitusi ini di sini murid yang mencari solusi atas permasalahan mereka. Kita sebagai pendampingnya. Oh, solusi mereka ini bagus tidak? Cocok tidak? Jangan sampai solusinya lari dari permasalahan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada siswa apa kesalahan mereka, kenapa melakukan itu, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dapat diterapkan, tetapi harus terlebih dahulu membuat yang namanya keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita sering sebenarnya menerapkan segitiga restitusi di dalam permasalahan, tetapi mungkin tidak sesuai urutan. Mungkin tidak sampai di menstabilkan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Kita langsung suruh duduk, tanya masalahnya apa, ya, baru kita mencarikan solusi. Sedangkan segitiga restitusi di sini siswa yang berperan aktif dalam permasalahannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini adalah contoh kalimat yang biasa digunakan dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, karena semua kita pasti berbuat kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik, berarti posisinya kita di tengah, tidak menyalahkan anak. Oke? Bapak Ibu ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin anak itu dia marah, dia sedih. Anak itu berhak, karena itu permasalahan ya. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah gejolak dalam jiwanya. Biasanya anak-anak remaja. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip setiap teori bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Motivasi intrinsik itu anak sendiri ya, karena dari dalam dirinya sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nah, menanyakan keyakinan. Tadi kita di kelas sudah membuat keyakinan bersama. Tanyakan keyakinan itu kepada siswa jika melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Nilai-nilai apa saja yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang menurut kamu? Nah, ini gambaran mungkin dia di dalam kelas dia inginkan kelas yang bagaimana? Tenang, saling menghormati, semua masuk di kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kesalahan mereka apa. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tetapi dia tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Dan Bapak Ibu mungkin bisa membacanya. Di sini ada sebuah contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Dengan kasus Fitri ini, dia sering datang terlambat pada saat jam-jam pelajaran pertama. Tidak kedengaran. Kedengaran tidak Bapak Ibu? Ya. Bluetooth mode.
orang pasti berbuat kesalahan. Tetapi bagaimana kita caranya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Setuju? Fitri, mari kita cari solusinya ya. Sering terlambat, pasti kamu punya alasan ya kenapa sering terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang mainnya hingga lalu jadi paginya terlambat bangun. Kamu main game dari malam ya. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Iya tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah itu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Tidak Ayo, disiplin. Ya, disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting nggak? penting Bu karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya, betul. Disiplin itu menghargai waktu. Jadi tugas kita tidak menuntut. Sikap kamu sudah baik dengan cara meminta maaf dan tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Bu. Kamu sudah punya kesadaran untuk meminta maaf dan kamu juga telah mendapatkan solusinya. Kira-kira solusinya bagaimana? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu, agar tidak terlambat datang ke sekolah. Betul. Kamu sudah berjanji ya tidak akan terlambat datang ke sekolah dan harus bangun pagi. Dan ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar beliau dapat membangunkan kamu saat pagi hari ya. Oke, kamu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya. Mungkin itu tadi Penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Tapi tidak semua masalah dapat kita selesaikan dengan segitiga restitusi ya. Tergantung beratnya sebuah masalah. Apalagi kalau masalah sudah melanggar hukum, berarti apalagi sudah berhubungan dengan pihak berwajib, lain ceritanya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Ada? Paham semua ya? Luar biasa, paham. Baik, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu telah mendengarkan pemaparan diseminasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pantun. Tadi pembukaan pantun berarti penutupan pantun. Bu Edi pergi pengajian. Pulang-pulang bawa bingkisan. Usai sudah acara hari ini, terima kasih dan semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Listiana, rekan sejawat dari Ibu Anis Fitria. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi, penyebaran dan pemahaman dan penerapan budaya positif, saya tergerak untuk melakukan perubahan di dalam kelas saya, untuk melakukan posisi kontrol sebagai manajer di dalam kelas, kemudian membuat keyakinan kelas bersama anak murid saya, dan menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan atau kendala terhadap perilaku dan sikap murid, sehingga akan ada perubahan perilaku dan sikap murid ketika dia kembali ke dalam masyarakat. Terima kasih Ibu Anis Fitria sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Semoga saya bisa konsisten dalam menerapkan pembelajaran budaya positif di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsu Marlin, rekan sejawat dari Ibu Anis Fitria. Pada hari ini Ibu Anis Fitria memberikan kegiatan pada rekan-rekan semua tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pada hari ini saya akan mendapatkan
banyak sekali manfaat daripada pemaparan dari Ibu Anis Fitria, termasuk yang bagian 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, sebelumnya saya sangat berterima kasih karena dimana sebelum-sebelumnya saya mungkin sudah menjadi seorang guru yang sebagai penghukum. Nah, pada hari ini saya harus mengetahui bahwa sebenarnya seorang guru itu harus menjadi guru sebagai seorang manajer kepada murid. Nah, kemudian yang lain yaitu mengenai segitiga restitusi. Jadi jika misalnya kita menghadapi kendala, berarti kita harus memahami bahwa kita harus memvalidasi tindakan terlebih dahulu, mengetahui identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan kepada Ibu Anis Fitria. Terima kasih banyak atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas 7E. Good morning, student. Good morning. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu hampir sama seperti kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas hampir mirip seperti tata tertib. Pernah ada tata tertib? Tahu? Ya. Kita akan membuat hal yang sama untuk kelas kalian. Di mana? Ya. Kesepakatan itu kalian sepakati dengan ibu, kemudian akan membuat sebuah yang namanya keyakinan. Gunanya apa keyakinan? Agar terciptanya kelas yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Ya. Dan akan membagikan kalian post-it, namanya kertas post-it. Tuliskan setiap siswa satu. Contohnya, buanglah sampah di tempatnya. Paham? Atau peraturan apa yang kalian inginkan dari kelas? Kak? Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang berbau negatif. Harus yang positif. Hah? Gimana? Contohnya, buanglah sampah di tempatnya atau dilarang mencontek. Tidak boleh merokok. Tulis yang namanya. Tidak boleh. Tidak boleh merokok. Ya, tidak boleh merokok. Tulis yang mana ya? Dilarang makan minyak, boleh. Ya, jangan bosan. Sopan santun. Terserah kalian. Tulis nama. Tulis jangan dibawa-bawa ya. Tulis nama kalian. Nah, kemudian tulis keyakinan yang kalian mau sepakati dalam kelas. Nah, boleh tulis nama di bawahnya. Ya, boleh tulis namanya di atas atau di bawah. Setiap siswa tulis kesepakatan atau keyakinan satu-satu. Di mana kita akan menyepakati bersama. Tulis saya boleh lebih dari satu. Kalian mau tulis 2, 3, boleh ya.
Saling menghargai antar teman, betul ya. Ya, semuanya. Yang sudah boleh ditempel di depan. Ambil lemnya satu, baru simpan di tengah kertas, baru tempel di kertas kuning. Tengahnya baru tempel. Ya. Nah, tempel kalau kalian suka di kertas kuningnya. Simpan di tengah kertas, baru tempel di papan.
tidak boleh pakai batik. Tidak boleh lagi. Ayo, Boleh. sudah? Tidak boleh pakai celana. Ayo, yuk. Satu dia tidak apa-apa. Terus berapa? Dua? Ayo, ayo, Jangan merokok. Jangan merokok, jangan pukul. Terus namamu sudah? Namamu. Jangan membawa api ke sini orang. Terus nama. Jangan membawa api. Jangan bawa api. Jangan. Ya, terus nama. Terus nama. Ya, terus namanya. Terus nama. Udah? Kenapa namamu bilang gitu? Bukan bisa dicari. Baik, sekarang kita baca kesepakatan kelas yang kalian buat. Kita cocokkan sama dengan yang lainnya atau tidak? Yang pertama, dilarang Ibu ini dilarang makeup dan kalian dilarang makeup. Oh, mereka. Yang pertama dilarang Dilarang bawa HP. dalam kelas maupun guru belum datang. Yang kedua dilarang menyontek. Berikutnya tidak boleh memukul, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan pinang. Bahkan apa makan pinang? Harus berkata sopan dan santun. Tidak boleh saling pukul memukul antar teman. Kemudian sopan santun. Tidak boleh makan pinang. Berarti pas kalian ini suka makan pinang ya? Kemudian tidak boleh melawan guru. Tidak boleh bolos. Buang sampah di tempatnya. Jaga kebersihan. Kalau dari sekian banyaknya ini, yang pertama paling banyak yaitu jagalah kebersihan. Ini masih berupa kesepakatan. Kalian sepakat tidak? Sepakat tidak harus buang sampah di tempatnya? Sepakat. Kenapa kita harus buang sampah di tempatnya? Supaya kebersihan adalah suatu keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas pertama adalah kebersihan. Kelas 7C memiliki keyakinan harus bersih, menjaga kebersihan. Sepakat? Oke, lanjut. Nomor 2.
Maksudnya sopan santun di sini bagaimana? Sopan, saling menghargai antara guru dengan teman. Sepakat? Keyakinan kedua kelas 7D adalah sopan santun. Berarti sesama kalian harus bertutur kata sopan santun. Paham dan belakang. Keyakinan kelas yang kedua apa tadi? Keyakinan kelas yang nomor 2 apa tadi? Sopan santun. Berikutnya, tidak boleh makan minyak. Ada beberapa yang menulis tidak boleh makan minyak. Sepakat? Tidak boleh makan minyak. Kenapa? Kotor kan? Berarti tidak bersih. Dia masuk di kebersihan. Lanjut. Sopan santun, kebersihan. Tidak boleh memukul. Kalau tidak boleh memukul bagaimana? Saling mengasihi, menyayangi. Nilai kebajikannya adalah saling mengasihi dan menyayangi. Dengan cara bagaimana? Baik. Baik dengan tidak boleh saling memukul. Sepakat? Nomor 4. Ini sama. Tidak boleh bolos. Ya. Tidak boleh bolos. Tidak boleh Bolos. Tidak boleh bolos. Nilai keyakinannya adalah disiplin. Disiplin di sini bukan hanya tidak boleh bolos, mengerjakan tugas juga harus dikerjakan. Sepakat tidak? Keyakinan kita disiplin. Sepakat? Kalian ya yang menyepakati ya. Berarti keyakinan kelas kita ada 4. Yang pertama kebersihan. Yang kedua sopan santun. Yang ketiga mengasihi. Yang keempat disiplin. 4 ya keyakinan kelas kita disiplin. Bisa? Karena kalian telah meyakini, kalian harus menerapkannya di dalam kelas agar tercipta kelas yang nyaman dan kelas yang kalian impikan seperti keyakinan kelas yang telah kita buat. Bisa? Oke. Baik. Keyakinan kelas ini nanti kita buat yang rapi, kemudian kita tempel di dalam kelas supaya kalian selalu dapat melihat, oh saya harus mengasihi teman, tidak boleh saling memukul. Ya. Oke, mungkin sampai di sini keyakinan kelas kita. Ibu ucapkan terima kasih. Di sini adalah respon murid terkait pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas 7E. Kenalkan, nama saya Barce Tabakore, kelas 7E. Barce, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Penting dilakukan. Berikutnya, menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Sangat penting. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Sineder Soy, kelas 7E. Kelas 7. Sineder, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan?
penting. Penting. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Nama saya Yohanes Mangkona, kelas 7E. Oke, Yohanes. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang, Senang. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? sangat penting. Sangat penting. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Harus mengasihi, Harus saling mengasihi. mengasihi. Penerapan pemahaman segitiga restitusi di sekolah. Kasus pertama, Fitri sering datang terlambat ke sekolah. Di sini kita akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Selamat pagi, Bu. Hari Fitri. Ya Fitri, tadi Ibu dengar dari guru mata pelajaran, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Ibu. Seingat kamu sudah terlambat berapa kali? Sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan sih Fitri? Iya, Ibu. Iya ya. Fitri buat kesalahan itu hal manusiawi ya. Karena semua orang pasti berbuat kesalahan. Tetapi bagaimana kita caranya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Setuju? Nah, Fitri, mari kita cari solusinya ya. Iya, Ibu. Sering terlambat, pasti kamu punya alasan kan kenapa sering terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang main game hingga larut, jadi paginya terlambat bangun. Kamu main game sampai malam ya. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Iya, tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah itu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Tidak, Bu. Ayo diingat Disiplin. Ya, ini disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya betul. Disiplin itu menghargai waktu. Jadi tugas kita tidak menumpuk. Sikap kamu sudah baik dengan cara meminta maaf dan tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Karena kamu sudah punya kesadaran untuk meminta maaf dan kamu juga telah mendapatkan solusinya. Kira-kira solusinya bagaimana? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, Bu, agar tidak terlambat datang ke sekolah. Betul. Kamu sudah berjanji ya tidak akan terlambat datang ke sekolah dan harus bangun pagi. Dan ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar beliau dapat membangunkan kamu saat pagi hari ya. Oke, kamu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitriana Fugida. Salam nama kelas. Terima kasih, Bu, atas diskusi kita sehingga saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya tidak akan begadang lagi dan tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Pada kasus kedua, yaitu menceritakan Panika yang sedang marah-marah di kelas sebab pekerjaan rumahnya dicontek oleh teman sekelasnya. Panika, tadi ketua kelas melapor ke ibu. Katanya kamu sedang marah-marah ya di dalam kelas. Iya, Bu, saya kesel sih. Kesal kenapa? Itu terus mengontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi terus juga. Oh, wajar kalau kamu marah ya karena pekerjaan kamu dicontek oleh teman. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap tiket? Saya marah-marah, Bu. Saya berikan dan saya sengaja
kamu tadi itu benar atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Menghormati? Menurut kamu menghormati teman itu penting tidak? Penting ya. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu perbaiki? Harus lebih sabar, Bu. Lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah kamu? Bersedia, Bu. Bersedia. Bagaimana? Saya harus lebih sabar, Bu. Kalau teman yang mencontoh saya akan melakukan kepada wali kelas atau belum mata pelajaran, Bu. Betul. Nanti ketika teman kamu mencontek, kamu laporkan saja ke wali kelas atau guru mata pelajaran ya. Ya, Bu. Oke, baik. Karena kamu sudah mendapatkan solusinya, kamu sudah harus lebih bersabar ya. Nah, kamu sekarang boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Saya Fani Kasmur dari kelas 9. Di sini saya mau berterima kasih kepada Mem Fitri sudah mengasih solusi untuk saya, untuk tidak marah-marah dan lebih untuk sabar. Terima kasih Mem Fitri. Refleksi, pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Terdapat 10 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Sedangkan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 7E saya lakukan pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 2 Teminabuan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Sedangkan untuk rencana perbaikan, yang pertama saya akan selalu melakukan evaluasi secara berkala dan juga terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, dan saya akan terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif dan selalu menganalisa kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikianlah hasil presentasi aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.